حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil adim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Jamaah salat duhur Masjid Al-Falah rahimani wa rahimakumullah. Kita hidup di zaman yang aneh, atau bahkan kita sebut sangat aneh. Zaman ketika orang takut disebut keras daripada kemudian kehilangan prinsip. Lebih takut tidak disukai manusia daripada dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih takut kehilangan posisi, kedudukan, jabatan daripada kehilangan kejujuran. Hari ini banyak orang tahu kebenaran, tapi lebih memilih diam. Banyak yang paham halal haram, tapi lebih memilih berkata, jangan terlalu idealis lah. Yang penting aman, fleksibel sedikit tidak ada masalah. Dan perlahan-lahan kita akan masuk dalam sebuah zaman yang kita sebut sebagai zaman abu-abu. Bukan karena kebenarannya hilang, tidak. Tapi karena manusia kehilangan keberanian untuk membela kebenaran. Maka di zaman ini para jamaah, ada satu sosok yang sangat kita rindukan. Sosok yang ketika namanya disebut, setan lebih memilih jalan lain. Sosok yang hidupnya adalah jawaban nyata untuk sebuah pertanyaan. Bagaimana caranya berdiri bersama kebenaran ketika semua orang lebih memilih jalan aman dan nyaman. Dialah sahabat yang kita kenal, sosok yang mulia, seorang Amirul Mukminin, Khalifah umat Islam, yaitu sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. Ya. Beliau bukan nabi, bukan malaikat, tapi beliau manusia yang lembut para jamaah. Ya. Beliau manusia yang juga keras, tegas, tajam, tapi hatinya total untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepaduan antara ketegasan dengan ketundukan itulah yang membuat beliau menjadi salah satu manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Sampai-sampai Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, beliau nyatakan, innallaha ja'alal haq ala lisani Umar wa qalbi. Sesungguhnya Allah
menjadikan kebenaran pada lisannya dan hatinya sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an. Dalam riwayat yang lain, Nabi yang mulia SAW menyatakan, "Laukana ba'di nabi, lakana Umar ibnul Khattab." Seandainya ada nabi setelahku, tentulah dia adalah sahabat Umar bin Khattab. Dua buah hadis ini para jemaah, ini bukan sekedar pujian. Ini adalah deskripsi tentang kualitas jiwa manusia yang paling langka setiap zaman. Orang yang lisannya dan hatinya selaras dalam membela kebenaran. Lisan yang berkata benar masih mungkin, meskipun itu adalah susah. Tapi hati yang benar-benar yakin, sehingga lisannya tidak bisa tidak kecuali berkata yang hak, itulah yang paling langka. Dan kenapa? Karena bagi Umar, para jemaah, kebenaran lebih mahal daripada dirinya sendiri. Bukan kebenaran yang beliau sesuaikan dengan kenyamanannya, tetapi kenyamanannya yang dia korbankan demi kebenaran. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sampai-sampai beliau mengatakan, kana Umar syadid al-ghira ala-din. Umar adalah sosok yang sangat cemburu terhadap agama. Wibawa keagamaannya, giro keagamaannya. Kalau dalam urusan kebenaran, beliau tidak pernah basa-basi, para jemaah. Dan kecemburuan terhadap agama, ghiro ala din, ini bukan fanatisme buta, tapi ini adalah cinta yang dalam kepada nilai-nilai Islam. Sehingga ketika nilai itu dilanggar, hati Umar tidak bisa diam. Seperti seseorang yang sangat mencintai orang tuanya. Ketika ada yang menghina orang tuanya, ia tidak bisa berpura-pura tidak mendengar. Itulah Umar. Itulah ghiro Umar. Itulah kecemburuan Umar terhadap agamanya. Sebuah 3 episode, para jemaah, yang mendefinisikan sahabat yang mulia ini. Lihatlah, ketika Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an masuk Islam, kondisi saat itu umat Islam masih lemah. Islam minoritas, Islam diburu, Islam diintimidasi, dipersekusi dan lain sebagainya. Sebagian besar muslim sholat sembunyi-sembunyi, berdakwah terang-terangan, berarti mengundang bahaya. Tetapi setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an kemudian bertanya kepada para sahabat, bukankah kita berada di atas kebenaran? Para sahabat yang lain menjawab, benar. Lantas kenapa kemudian kita malah sembunyi-sembunyi? Disitulah para jemaah, Umar ibnul Khattab mendeklarasikan keislamannya di hadapan orang-orang Quraisy yang menentang paling keras dalam Islam. Ibnu Mas'ud sampai kemudian bercerita, sebelum Umar masuk Islam, kita tidak bisa sholat di dekat Ka'bah. Tetapi ketika Umar masuk Islam, maka kemudian Umar mengajarkan kebenaran yang sedang kita yakini, harus kita hidupi, bukan hanya kita simpan, harus kita tampakkan. Umar ibnul Khattab, para jemaah, beliau mengaplikasikan firman Allah surah Al-Maidah ayat yang ke-44, fala takhshawun nas wakhshawni, janganlah kalian takut kepada manusia, tapi takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila,
Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Episode kedua para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari ada sosok munafik yang tidak puas dengan keputusan kebijakan baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah perselisihan. Tidak terima, sosok munafik ini kemudian mendatangi Umar dan meminta Umar memutuskan perkara itu kembali. Maka Umar balik bertanya, apakah kemudian Rasulullah SAW sudah memberikan keputusan terhadap masalah ini? Maka dijawab sudah. Sehingga akhirnya Umar Ibnul Khattab para jamaah masuk ke dalam rumah, keluar membawa pedang para jamaah, ya, dan memberikan hukuman kepada orang munafik tersebut. Turunlah surah An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala, sebuah ayat yang sangat dahsyat. Karena ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi dirinya sendiri. Di banyak ayat Allah bersumpah demi ciptaan Allah, makhluk-makhluknya Allah. Tetapi di An-Nisa ayat 65 Allah bersumpah demi Allah sendiri. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Maka demi Tuhanmu, kalian tidak beriman sampai kalian menjadikan engkau Rasulullah Muhammad SAW sebagai hakim dalam semua permasalahan yang sedang kalian perselisihkan. Maka pelajaran buat kita, ketika Allah dan Rasulnya sudah menetapkan hukum, tidak ada ruang negosiasi dengan hawa nafsu. Hari ini betapa banyak kaum muslimin menerima syariat Allah dan Rasulnya kalau cocok dengan logikanya, menolak hukum Allah dan Rasulnya kalau tidak sesuai dengan selera hawa nafsunya, mencari-cari dalil yang membenarkan apa yang sudah ia inginkan. Itu bukan iman, itu adalah hawa nafsu yang sudah dibungkus ketika dengan bahasa agama para jamaah. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa makana lil mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Al-Ahzab 36. Tidak pantas bagi laki-laki beriman maupun perempuan mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu hukum keputusan bagi mereka, tidak ada pilihan lain bagi mereka dalam urusan mereka. Ayat ini tidak butuh komentar panjang. Al-Ahzab 36. Ia sangat jelas, sangat tegas, sangat terang. Tidak memberi ruang untuk abu-abu. Ketika Allah dan Rasulnya memutuskan sesuatu, selesai. Tidak ada tapi menurut saya. Tidak ada tapi zaman sudah berubah. Tidak ada tapi, yang penting niatnya baik. Dan Umar Ibnul Khattab adalah sosok sahabat yang hidup berdasarkan ayat ini secara penuh. Dan itulah yang membuat beliau begitu tegas. Para jamaah, kisah terakhir, jangan salah memahami Umar. Ketegasan Umar bukan berarti beliau tidak punya perasaan, tidak. Bukan berarti beliau dingin dan tidak berempati, tidak. Malam-malamnya Umar sangat berbeda dari siangnya. Diriwayatkan, sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala an pernah bangun malam dan menangis sangat lama. Sampai-sampai keluarganya kemudian khawatir ketika ditanya, kenapa engkau menangis? Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin umat Islam, kenapa engkau menangis? Maka beliau menjawab bahwasannya, aku menangis
bukan karena yang lainnya, tetapi yang membuatku menangis hanyalah mengingat seseorang yang tergelincir di suatu sudut bumi Allah. Lalu Allah bertanya kepadaku tentangnya. Umar takut dengan tanggung jawabnya. Umar takut ketika seekor keledai yang tergelincir karena jalan berlubang di sebuah negeri yang ia pimpin. Itulah yang membuatnya menangis. Bandingkan jikalau ada hari ini pemimpin yang tidur nyenyak meski rakyat kelaparan, tertawa riang meski korupsi merajalela, berpesta meskipun yang dipimpin menderita. Ketegasan Umar lahir dari al-khauf minallah, takut kepada Allah, bukan dari rasa superioritas, bukan dari merasa yang paling benar, tetapi dari rasa takut yang paling dalam kepada hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afdolul jihad kalimatu haq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah mengucapkan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim, para jemaah. Tapi disinilah Rasulullah SAW katakan, jihad yang paling utama, kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Mengapa lebih berat? Karena dalam perang fisik ada senjata, ada komandan, ada kelompok yang berjuang bersama. Tetapi berdiri sendiri di hadapan kekuasaan, di hadapan mereka yang kemudian semena-mena dan mengatakan ini salah, ini membutuhkan keberanian. Dan itulah sahabat Umar Ibnul Khattab, para jamaah. Maka dari sini Ibnu Qayyim mengatakan kejujuran, keberanian. Kejujuran akan memunculkan keberanian. Hilang kejujuran, maka muncullah kepengecutan. Bukan berarti orang yang tidak berani itu secara psikologis lemah, tetapi dia sudah memilih ketidakjujuran sebagai strategi hidup. Ketidakjujuran melemahkan hati secara sistematis. Umar tidak lahir dengan keberanian supernatural, tetapi Umar lebih memilih jujur kepada Allah, dan kejujuran itulah keberaniannya secara alami. Para jamaah, mari berani berkata benar meskipun tidak populer. Jangan menjual prinsip demi kenyamanan. Didik keluarga kita dengan kejelasan nilai. Perbanyak rasa takut kepada Allah, bukan rasa takut kepada manusia. Umar bin Khattab telah wafat lebih dari 1400 tahun yang lalu. Tapi umat ini di setiap zaman selalu membutuhkan jiwa-jiwa seperti Umar. Bukan harus sama persis, bukan harus memimpin kekhalifahan, bukan harus punya kekuasaan politik, tetapi keberanian Umar, kejujuran Umar, ketegasan Umar, rasa takut Umar kepada Allah. Karena dunia hari ini, termasuk yang kita duduk di Masjid Al-Falah ini, tidak kekurangan orang cerdas, tetapi kita kekurangan manusia yang berani membayar harga demi kebenaran. Sehingga pertanyaan terakhir, para jamaah, ketika semua orang memilih aman, apakah kita masih berani berdiri bersama kebenaran? Bukan kebenaran yang nyaman, bukan kebenaran yang populer, tetapi kebenaran yang benar. Umar tidak memilih iman karena keamanan, tetapi beliau memilih iman justru ketika berbahaya. Dia tidak menyembunyikan kebenaran karena takut, tetapi dia deklarasikan di depan musuh. Dia tidak keras kepada orang lain karena dia merasa paling benar, tapi karena beliau sangat takut kepada Allah yang Maha Benar. Itulah Umar, dan itulah yang kita butuhkan hari ini. Bukan hanya dikagumi, tetapi diteladani. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Umar-Umar di zaman kita membela kebenaran tanpa rasa takut,
kecuali takutnya kepada Allah, hingga akhirnya umat ini akan lahir lagi izahnya, lahir lagi wibawanya. Akhirnya umat ini menjadi umat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, umat yang wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, umat yang tinggi derajatnya karena kita benar-benar beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bisa melihat sosok-sosok Umar seperti itu, atau kita lahirkan dari generasi kita yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.